Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Senang berjumpa dan menyapa Anda di malam yang spesial ya, yang malam yang ditunggu-tunggu oleh kaum milenial ya. Betul, ya bersama saya Kang Alexis dan rekan saya Novrinda alias Nonop, balik lagi menemani Anda dalam 1,5 jam ke depan. Dan malam ini kita kedatangan banyak banget bintang tamu. Betul. Tapi mereka tidak di sini. Mereka ada di dimensi lain, woy. Wow, di mana? Tapi nanti kita bakal ketemu mereka setelah satu lagu dulu yang bakal kita putar untuk opening malam ini. Betul sekali pemirsa. Jadi buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap stay tune depan TV dan layar kaca HP Anda. Karena kita akan banyak hal yang menarik yang kita mau bincang dan kita kupas sampai tuntas di jurnal televisi pada malam hari ini. Malam ini kita temanya apa sih, Lex? Nah, jadi pada malam hari ini buat bisa di rumah yang karena pada tahun 2020 ini kayak gitu ya, tanggal 9 Desember 2020 akan melaksanakan kegiatan pemilihan pilkada pemilu. Ternyata kasus panas bukan hanya di Kalteng tetapi ada di berbagai wilayah di Indonesia dan salah satunya ada di Manggarai. Betul. Oke, kalau di Manggarai sendiri ini pemilihan apa nih, Lex? Dan ini pemilihan bupati. Pemilihan bupati. Ya, pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan pada malam hari ini pemirsa kita diskusi lah kayak gitu kan, diskusi dengan anak-anak muda dari Manggarai. Oke, berarti ini kita berdiskusi dari sudut pandang anak milenial. Nah, betul sekali. Oke, jadi mungkin kita bisa headline sudut pandang anak milenial mengenai calon Bupati Manggarai tahun 2020 nanti. Nah, mereka ini kalau boleh tahu ada berapa calon sih, Lek, untuk di Manggarai sendiri? Ada dua Ada dua juga. Wow. Sama, ini pertarungan sengit menurut saya. Iya, sengit banget. Udah nggak ada semifinal, udah nggak ada yang begitu-gitu, langsung udah final, bener-bener 1 lawan 1. Keren Betul. sih. Ini sama halnya pertarungan El Clasico ya, antara Real Madrid dan Barcelona ya. Antara Real Madrid dengan Kalteng Putra. Oke. Jadi mungkin kita bisa call teman-teman kita bisa diskusi juga malam ini. Kalau nggak salah ada 5 ya. Iya, ada 5 narasumber. Oh, ada 5 anak milenial dari Manggarai yang bakal gabung dengan kita pada malam hari ini membahas tentang calon bupati mereka di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, jadi mungkin kita langsung aja Nonop ya, Nonop sendiri yang mengkat nanti mengkat mereka, takutnya kan mereka ini ya kayak gitu. Karena ini seru menurut saya ya. Iya, nanti sebelum pertandingan dimulai, betul. Saya akan memberikan wejangan dulu, wejangan dulu, agar tidak terlalu offside juga karena sangat riskan banget ya. Oke, mungkin bisa ditelepon. Mungkin bisa langsung kita sambung aja ke 5 narasumber kita. Ada dari Mansen Jahata dari Bali ya. Ini masih kuliah. Habis itu ada Lian Hanpalam. Habis itu ada Rovinus Madi SH dan Yohanes Lukitargan. Tapi pamfletnya salah tadi, Yones saya tulis, mohon maaf ya. Kita ada Gusti Ganggar SPD. Ya, kita plus dulu untuk bintang tamu kita pada malam hari ini. Dan kita menunggu mereka di layar kaca jurnal televisi pada malam hari ini. Iya, sambil menunggu telepon dari mereka, kita berbincang-bincang dulu. Kalau sekarang tuh anak milenial tuh udah cukup peduli sama dunia perpolitikan. Nah, itu dia. Nah, malam hari ini kita sedikit serius ya teman-teman, karena mungkin kita pengen mengajak teman-teman masuk ke dalam dunia politik sebentar aja di TikTok ya, walaupun kalau ada Kak Olive pasti Kak Olive yang lebih masternya, saya tahu. Oke. Jadi kalau anak milenial sekarang itu udah peduli, udah bisa tahu mana sih yang perlu dibutuhin untuk di wilayah mereka, sosok yang seperti apa gitu. Nah, betul. Karena kita tahu di setiap wilayah itu kebutuhannya beda-beda. Ada beberapa wilayah yang masih belum dapat listrik atau air gitu. Jadi mereka fokus gimana caranya pemimpin baru mereka ini bisa
menyuplai listrik maupun air ke desa mereka. Tapi ada beberapa desa yang udah maju dalam segala infrastruktur, mereka pasti punya goals baru. Betul. Entah pengen jadi kota mereka menjadi lebih lebih unggul daripada kota lainnya, atau hutannya terjaga lestari, kita nggak tahu. Nah, di Manggarai ini sendiri, aku kan belum pernah kesana nih, Lex. Oke. Aku juga nggak tahu sih kondisi sana seperti apa yang dibutuhkan dari kota Manggarai. Kalau kamu sendiri, terakhir ke Manggarai tahun berapa? Tahun 2018. Oh, baru. Iya, baru Berarti kemarin. nggak lama-lama banget. Kalau Iya. dari kamu sendiri sebagai putra Manggarai, asik. Oi, siap. Apa yang Ya. dibutuhin nih di Manggarai sebenarnya? Dari segi infrastruktur, dari segi Pendidikan. perekonomian, mungkin juga bisa apa nih, Lek? Ya, mungkin ini yang cukup menarik ya, karena ini menjadi pembahasan utama nanti untuk memecahkan, makanya kan kita hadirkan narasumber kita dari sana yang memang berkompeten di bidang itu ya, khususnya karena mereka sudah ada di sana kayak gitu, ada di di olah TKP lah kayak gitu kan, di dekat Tempat kejadian perkara. Betul. Tadi Di katanya sana. tadi ada yang di Bali, gimana sih? Ya, kalau yang di Bali ini adalah mahasiswa dari sana kayak gitu yang berkuliah di Bali. Oh, seperti gitu. itu. Oke. Namanya Mansen Jahata, dan dia beri pandangan nanti terkait kedua kandidat ini terkait di bidang pendidikan. Seperti Oke. itu. Apa saja sih yang perlu dibangun di Manggarai nantinya, seperti itu. Oke, mungkin bisa dihubungin tim untuk teman-teman yang ada di Manggarai. Mm-mm. Oh, berarti dari salah satu mereka itu membutuhkan pendidikan ya? Iya, kalau dari saya Infrastruktur. sih mungkin banyak ya yang perlu dibangun. Ya. Mm-mm. Halo Oke. pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Iya, apakah sekarang sudah bisa tergabung dengan teman-teman yang ada di Manggarai? Bisa dihubungin, Lek. Teman-temannya di Manggarai, halo. Halo, selamat malam pemuda ganteng-ganteng dari Manggarai ini, apa kabar? Cowok semua ya? Ya, cowok semua. Cowok semua. Bisa Mungkin di on? videonya bisa dihidupkan supaya kita tahu. Wajahnya yang mana sih? Wajah kegantengannya kayak gitu kan, Op ya? Ya, tolong di on kan, teman-teman. Tolong di on kan ya. Ini ada Mansentus Jahata, Jones Lucky ini Itu baru satu ya yang on? Hmm? Baru satu yang on. Ya, ada Semuanya tolong. Itu yang belum, siapa namanya? dua aja yang baru tergabung. Oke, baru 2 yang tergabung. Kita nunggu 3 lainnya untuk teman-teman yang ada di Manggarai. Silakan bergabung dengan kita di sini. Soalnya tadi totalnya 5. Atau yang tergabung bisa kita ajak ngobrol dulu. Iya, buat teman-teman yang udah bergabung. Yang udah bergabung siapa namanya, Lek? Ada Jones Lucky, ada Mansen Jahata, dan ada Theodoricus Hanpalam. Iya, ini baru 1. Ayo, yang 4-nya nggak usah malu-malu. Apa karena jaringan mungkin ya? I don't know. Kurang tahu. Tapi suaranya ada nggak? Suara mereka ada nggak? Mereka menyembunyikan diri dalam kegelapan. Tapi seharusnya ada sih. Kayaknya mungkin jaringan deh. Mungkin bisa Kalau dihubungin lagi. mungkin raut wajahnya bisa dimunculkan, Mas. Iya, karena malam ini katanya kita bakal membahas sesuatu yang sangat seru dari Manggarai, yaitu membahas tentang 2 calon bupati yang bakal baru ya? Ya. Baru tahun 2020 ini gitu. Jadi nggak cuma di Kalimantan atau Palangkaraya aja nih yang ada pergantian pemimpin. Ternyata di Manggarai juga ada, atau mungkin di daerah Indonesia yang lain juga ada. Iya, kita langsung sapa aja ini pemirsa. Mohon maaf buat pemirsa di rumah karena kita ada kesalahan teknis tadi ya. Ya, selamat malam Pak Mansentus Jahata. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Senang berjumpa dan menyapa Anda di jurnal televisi. Iya, itu udah bergabung ya? Iya, itu udah bergabung Oke, dengan udah kita. bergabung. Mungkin dari Alex bisa ini nih, bisa menanyakan. Oke, kita bilang dulu nih. Di sini kita sharing ya teman-teman yang betul. membuat yang ada di Manggarai
malam ini kita sharing tentang dua paslon gitu. Dan saya berharap dan juga Alex berharap teman-teman di sini bisa berdiskusi atau menyampaikan pendapat dengan sehat. Jangan ada saling menjatuhkan Betul. atau saling mencibir satu sama lain. Karena kita yakin dua paslon ini pun adalah putra-putra terbaik dari Manggarai yang tentunya punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan Manggarai. Nah, lu politis banget ya. Karena saya emang Politisi ya. visi Pak, saya kan visi. Oke. Ya, nanti kita akan calon DPR setelah ini ya. Ya, jadi dari Alex dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk teman yang ada di Manggarai ini. Oke, selamat malam Pak Mansen, kok nggak ada yang respon ya? Iya, yang ada Ada ini. Yones Luki. Malam. Selamat malam. Yones Luki, tolong munculkan raut wajahnya Mas. Selamat malam pemirsa jurnal TV di seluruh Indonesia. Kita mungkin bisa ngobrol Iya, sama selamat yang malam Bapak. Bapak ya. Oke, kita langsung kepada topik ya pada malam hari ini supaya Iya. kita nggak membuang-buang waktu ya. Iya, betul sekali. Karena kesempatan ini mungkin ada lagi, tapi mungkin masih beberapa tahun Iya. lagi. Karena pergantian pemimpin itu jangka periodenya itu 5 tahun. Oke, jadi kalau dari mungkin dari Alex nih. ya dari ini Opening ya dulu. kita langsung ke Ini Pak Theodorus Hanpalam ini ya. Ini yang Ya. Oke. Nah, jadi bagaimana pandangan Anda terkait kedua pasangan calon ini yang sebentar lagi akan menjadi apa ya? Maksudnya kan bertarung di tanggal 9 Desember. Ha- Ya, malam. Selamat Nono. malam. Kita lihat dari sisi apa tadi, berbicara dari judulnya ya, bagaimana pandangan milenial terkait Pilkada Manggarai. Dalam hal ini kan pertarungan antara dua pasangan calon, yaitu pasangan calon Pak Timo Kamilus dengan Victor Madur dengan Pak Heri Nabit dan Heri Ngabut. Nah, ini menarik. Bagi saya ini pilkada kali ini tidak kalah serunya dari 2015 yang lalu. Karena Oke. yang dipertemukan adalah dua orang putra terbaik Manggarai, di mana menurut saya secara pribadi sebagai pendukung paslon nomor urut 01 yaitu Bupati Petahana Pak Deno Kamilus dan Pak Victor Madur, saya melihat bahwa dalam beberapa tahun ini sewaktu mereka memimpin Manggarai, menurut pandangan saya dan analisis data serta fakta di lapangan yang saya lakukan, memang pembangunan ataupun kemajuan Manggarai itu sangat nyata begitu. Nah, yang kedua, apa buktinya? Nah, buktinya selain ada pengakuan dari ada perpres ya, perpres itu kan Betul. mengatakan bahwa Manggarai itu keluar dari daerah tertinggal. Begitu juga ada keputusan menteri, dalam hal ini Kementerian Desa, di mana Manggarai itu keluar dari kategori daerah tertinggal. Artinya dari berbagai sisi itu Manggarai sudah masuk dalam daerah maju, saya katakan begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, baru-baru ini kemarin ya, ada opini WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK, kembali diraih oleh Pemkab Manggarai. Nah, artinya apa? Keberhasilan pemerintah dalam hal ini, kalau saya itu tentu mendapatkan apresiasi negara. Oleh karena itu ya, sebagai masyarakat saya bangga dong, begitu. Nah, itu pengantar dari saya. Mungkin Oke. teman-teman punya penilaian sendiri, tapi bagi saya Manggarai sudah sangat nyata majunya. Saya kemarin itu sampai hari ini bahkan jalan keliling Manggarai itu ya boleh dikatakan saya melihat kayak pembangunan infrastruktur dasar kayak jalan raya itu ya saya sudah lewati, khususnya di daerah misalkan daerah Rahung Utara, daerah Kecamatan Ruteng begitu.
daerah-daerah Langkirembong atau daerah-daerah Ya, Cibal itu ya sudah sangat nyata. Begitu. Ya, artinya menurut Dari sisi pembangunan infrastruktur pandangan dasar maupun, Theodoricus ini bahwa dari sisi- Manggarai ini sudah maju seperti itu pada intinya. Iya, sudah Oke. ya sudah maju. Itu tadi buktinya. Bukti Saya nyata dari dua- petahana ya bahwa ada pembuktian peraturan ya seperti itu. presiden dan juga keputusan menteri begitu. Itu pengantarnya. Oke. Ada tanggapan dari Gusti Betul, Ganggar betul. atau Rovinus Tidak. Madi? Halo? Rovinus Madi apakah sudah bergabung? Oke. Ini Rovinus Madi dan Gusti Ganggar belum tergabung dengan kita. Iya, mungkin karena ada masalah Ya. jaringan juga. Betul. Oke, mungkin bisa disimpulkan dari Alex tadi tentang pendapat dari teman kita kayak gimana nih, Alex? Ya, kalau dari Pak Lian tadi sendiri mengatakan bahwa petahana ini sudah cukup inilah, maksudnya kan mengeluar dari zona yang memang Manggarai dari daerah tertinggal seperti itu. Nah, jadi tentunya mereka sangat mendukung dan apresiasi dengan apa yang sudah dicapai oleh petahana selama 5 tahun terakhir ini kan seperti Oke, itu. berarti kelanjutan pembangunan ke depannya masih diamanahkan kepada Bapak seperti itu. Ya, jadi dari Theodoricus ini bahwasannya dia akan mendukung penuh kepada petahana untuk melanjutkan apa yang memang yang menjadi PR besar selama 5 Selama tahun yang akan dilanjutkan nantinya seperti itu. Oke, karena 5 tahun sebelumnya udah menjalankan janji-janji yang mungkin udah diberikan gitu kan. Karena ini buktinya sekarang Manggarai udah menjadi lebih maju dari segi perekonomian, dari pendidikan, itu yang mungkin didukung sama pendukung beliau gitu. Betul. Nah, kalau dari yang paslon satunya nih. Ya, paslon 01 belum paslon 02 ini belum tergabung ya. Mungkin saya langsung menuju kepada Mansen Sehata ya, beri tanggapan terkait apa yang menjadi menjadi PR besar untuk kedepannya kedua Halo. pasangan calon ya, karena Apa sih yang lebih di apa? pendukung dari 002 belum tergabung dengan kita pada Oke, malam hari ini. jadi untuk seperti itu. teman-teman sekarang kita lebih general gitu ya. Apa sih harapannya dari pemimpin yang bakal lanjut nih nanti? Apa sih Betul. yang kalian harapkan? Apa yang kalian pengen Manggarai ini ke depannya seperti apa? Seperti itu. Betul, dari Mansen Jahata karena dia ini kan dari ini ya, maksudnya kan masih mahasiswa kayak gitu Yep. kan, pandangan dia terkait kedua pasangan calon yang memang kemarin dia sudah mengikuti debat kayak gitu, visi dan misi terkait kedua pasangan calon ini. Ada tanggapan Pak Mansen? Baik, selamat malam Kang Alexis. Yo, malam. Ya, dan juga Mbak siapa namanya? Sorry. Mbak Nonop. Halo. Mbak Nono. Selamat malam, salam kenal. Oke, selamat kenal Mas. Oke. Selamat malam juga seluruh masyarakat Manggarai dimanapun berada yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung dari Jurnal TV. Jadi terkait dengan tema diskusi kita pada malam hari ini, pandangan kita ya, Ya. terlebih khusus milenial terhadap kedua pasangan calon, baik nomor 1 maupun nomor 2. Jadi yang perlu saya sampaikan begini, bahwa yang pertama, perpolitikan di Indonesia memang memasuki wajah baru setelah reformasi ya, tahun 1998. Oke. Yang walaupun cita-cita reformasi itu belum sepenuhnya terwujud karena masih ada praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tentu partisipasi semua kalangan di panggung politik itu sangat efektif. Ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan Pilkada Manggarai? Oke. Pilkada Manggarai ini memang tahun ini begitu sangat seru menurut pandangan saya ya. Pandangan saya memang sangat seru. Karena apa? Karena Pak Deno Kamelus
dan juga Pak Heri Nabit ini sebelumnya sempat bertarung pada tahun 2015. Nah, sehingga kedua calon bupati ini tidak asing lagi bagi semua masyarakat yang ada di Manggarai. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, serunya Pilkada Manggarai juga tidak terlepas dari peran aktif dari politisi dulu. Yang pertama itu si Bapak Christian Rotok. Ya. Nah, jadi kita ketahui bahwa Bapak Christian Rotok itu beralih dukungan ke pasangan H2N. Nah, itu yang menjadi seru juga karena peran aktif dari beliau di setiap kampanye itu seru dan menurut masyarakat beralihnya dukungan daripada Pak Christian Rotok ini meyakinkan kepada masyarakat bahwa H2N ini memang cukup baik untuk membangun Manggarai 5 tahun ke depan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan capaian-capaian yang sudah yang dibuat oleh pasangan Deno Madur, memang kita juga tidak bisa menyampaikan bahwa tidak ada capaian, tidak. Semua capaian dari pasangan calon ya nomor urut 1 dalam hal ini petahana Deno dan Madur itu capaiannya sangat luar biasa. Tetapi harus disadari juga bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan yang tentunya belum diisi atau belum dibuat oleh pasangan Deno Madur 5 tahun belakangan ini. Nah, sehingga kelemahan-kelemahan itu yang kemudian menjadi latar belakang buatnya visi misi dari pasangan nomor urut 2. Nah, jadi kalau saya melihat hampir semua visi dan misi dari kedua pasangan calon ini hampir sama dan bahkan sama begitu. Nah, tentu latar belakang daripada visi misi ini itu hampir mirip sama begitu. Nah, keunggulan Deno Madur hari ini itu tidak terlepas dari pengalamannya selama 5 tahun memimpin Manggarai. Tentunya dia sudah tahu bagaimana membangun Manggarai sebelumnya. Nah, tapi perlu disadari juga bahwa masyarakat Manggarai juga belum puas dengan pembangunan yang sudah dibuat oleh Deno Madur. Ada janji-janji politik yang mungkin belum dikerjakan oleh Pak Kamilus Deno, begitu. Sehingga masyarakat juga merasa mungkin tidak akan memilih Pak Deno Madur. Lalu bagaimana dengan H2N? Keunggulan H2N hari ini adalah berdasarkan memang pasangan nomor urut 1. Karena yang pertama alasan masyarakat mungkin jenuh gitu dengan kepemimpinan daripada Pak Deno. Kita ketahui bahwa Pak Deno ini kan menjadi wakil 10 tahun ya. Jadi mungkin masyarakat merasa jenuh dengan kepemimpinan. Tetapi itu kan pandangan subjektif. Jadi objektifnya bagaimana masyarakat harus mampu melihat visi dan misi dari kedua pasangan calon. Dari hasil debat yang disajikan beberapa minggu yang lalu itu, bagi saya memang cukup seru, tapi tidak menyentuh hal-hal yang mendasar terkait dengan kebutuhan masyarakat. Seharusnya pada debat kemarin itu mereka menyampaikan terkait dengan bagaimana arah bangun Manggarai ke depan, terlebih khusus kebutuhan masyarakat, sehingga meyakinkan masyarakat bahwa kedua pasangan calon ini memang cukup siap untuk kemudian bertarung di Pilkada Manggarai. Tidak hanya kepentingan pribadi, tetapi kepentingan umumlah yang diutamakan. Begitu, Kang Alexis. Sementara begitu. Oke, siap. Terima kasih, Mr. Mansen. Ini kita akan menunggu dari Rovinus Madi dengan Gusti Ganggar ya. Iya, tim yang mendukung paslon nomor 2. Oke, mungkin setelah ini kita bisa kasih jeda dulu dan menghubungi Maria kembali. Semoga perdebatan ini, diskusi yang lebih tepatnya, diskusi lebih menjadi menarik karena ada dua sisi yang bisa kita lihat juga. Betul ya. Jadi
kita akan tahan dulu pemirsa, masih banyak hal menarik yang kita mau kupas pada malam hari ini. Betul. Karena kedua narasumber kita belum tergabung, mungkin ada halangan kayak gitu ya kan, kita belum ada klarifikasi dari pihak narasumber seperti itu. Buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kita akan kembali hadir menemani Anda. Iya, makin malam makin panas dan juga makin asik untuk berdiskusi tentang siapa sih pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik dan juga yang terpercaya untuk Manggarai ke depannya. Tentunya dalam 5 tahun ke depan nih. Ada dua kubu ya bilangnya. Ya. Dua pendukung lah bisa dibilang, pendukung paslon nomor 1 dan juga paslon nomor 2. Di sini kita tidak berusaha untuk saling menyudutkan yang mana yang yang mungkin memiliki sesuatu yang kurang bagus gitu ya. Di sini kita berdiskusi karena siapapun pemimpinnya nanti kan yang bakal memimpin Manggarai. Tentunya siapapun pemimpin juga kita harus mendukung. Betul. Apapun kinerjanya seperti itu. Selalu Oke. support seperti itu. Ini udah Oke. tergabung. Iya, ada dua-duanya sudah tergabungin, ada Gusti Ganggar dan ada Rovinus Madi ya. Jadi mohon maaf buat pemirsa di rumah yang mungkin dari setiap para fansnya H2N, pendukung atau pendukung dari 01 dan 02 ya. Jadi Gusti dan Redmi ini karena gangguan koneksi yang memang kurang memadai untuk bergabung dengan kita pada malam hari ini, namun mereka sudah berusaha ya, dan sekarang sudah tergabung dengan kita. Halo, selamat malam Pak Gusti, apa kabar Anda pada malam hari ini? Senang berjumpa dan menyapa Anda di Jurnal Televisi pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Halo Pak Gusti. Halo Pak Gusti. Halo, halo. Apakah suara kita sudah terhubung? Apakah Pak Gusti? Selamat malam Pak Gusti. Oke. Udah terhubung Lex? Gimana Lex? Oke. Ya, selamat malam Pak Gusti. Oke, apa kabar Anda pada malam hari ini? Kita merindukan dari tadi Anda bergabung dengan kita dan ingin mendengar bagaimana tanggapan Anda dan jagoan Anda kayak gitu. Visi misi jagoan Anda ini kira-kira bisa nggak dipertanggungjawabkan untuk Manggarai ke depannya seperti itu ya? Karena ini bukan sifat sementara, dalam artian maksudnya Tidak dalam waktu yang tidak dalam sedekat, waktu yang dekat seperti itu. Ini namun 5 dalam tahun. 5 tahun ke depan. 5 5 tahun tuh setengah dekade. Betul, ya. Iya. Bagaimana mungkin Anda bisa jelaskan terkait apa kira-kira yang perlu dibangun di Manggarai dan itu ada di Paslon 02. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, terima kasih Pak Alexis atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam perubahan. Saya menyampaikan salam perubahan untuk semua teman-teman dimanapun berada. Jadi saya Agustinus Ganggar, Laskar Muda 88 Beten Tubi yang ikut berjuang demi perubahan Manggarai. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pesta demokrasi ini adalah pesta rakyat. Tentu rakyat juga bebas memilih. Jadi dalam hal memilih ini juga tentu atas dasar evaluasi, nah, terutama pribadi. Jadi apa alasan saya mendukung paket H2N? Tentu karena berdasarkan saya lakukan terhadap paket petahana atau incumbent, yaitu Denomadur. Jadi dari sekian janji politik yang dilakukan oleh Denomadur pada tahun 2015, secara angka, menurut saya tidak ada satupun yang menunjukkan berhasil dari 20 janji politik. Oleh karena itu, hasil daripada evaluasi itu, saya kemudian mendukung paket H2N.
yang kemudian menampilkan jargon perubahan atau visi misi membangun Manggarai maju, kemudian berdaya saing, ya. Jadi ya tela galang peang musia pikete itu visinya paket H2N. Jadi dengan demikian bagi saya bahwa perubahan itu harus kita lakukan dengan ganti pemimpin. Ganti pemimpin, maka ganti pula cara kerja. Jadi alasan saya kemudian mendukung paket Heri-Heri yang pertama dari segi kemampuan. Paket ini bagi saya adalah paket yang sangat komplit. Dari segi latar belakang pendidikan, di mana Pak Heri Nabit, calon Bupati Manggarai adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang boleh dikatakan ya sangat luar biasa, paham tentang ekonomi. Kemudian kita bergeser ke calon wakil Bupati Manggarai yaitu Bapak Heri Ngabut. Beliau adalah orang yang latar belakang pendidikannya itu adalah hukum. Tentu dia adalah paham tentang hukum. Jadi menurut saya kedua calon bupati dan juga wakil bupati Manggarai ini adalah paket yang sangat komplit. Nah, mari kita bergeser kepada program dari kedua calon ini, terutama paket H2N. Jadi menurut saya hal-hal yang digagas oleh paket H2N ini belum dilakukan oleh Denomado, ya. Karena yang kita butuh ini adalah perubahan. Perubahan itu berarti apa yang sudah dilakukan, yang tidak dilakukan oleh paket sebelumnya itu yang akan kita lakukan, ya. Jadi itu sebagai dasar dulu, Pak Alexis. Artinya kalaupun halo, tata mungkin mengenai apa kegagalan DM, saya siap sampaikan juga saat ini. Artinya menurut Anda bahwa petahana saat ini gagal membangun Manggarai? Ya, bagi saya Denomado secara angka ya. Ditahan dulu Mas, ditahan dulu. Mungkin ada tanggapan dari Johannes Luki Targan. Selamat malam. Malam Kang Alexis dan Mbak siapa tadi namanya? Mbak Nonov. Mungkin kameranya bisa dihidup Mas. Ya. Ini kamera laptopnya gelap ini. Saya juga tidak tahu kenapa. Oke. Mungkin ada sanggahan terkait hal ini, Mas Johannes Luki, terkait apa yang sudah disampaikan oleh Gusti Ganggar bahwa petahana saat ini gagal membangun Manggarai. Iya, dan ada itu tanggapan Anda? Bertolak belakang dengan ucapan yang sebelumnya ya. Baik, selamat malam Kang Alexis, selamat malam Mbak Nonov, Mbak Nonov, dan selamat malam juga buat pemirsa jurnal televisi dimanapun berada. Baik, mungkin yang pertama saya akan memberikan alasan mengapa saya mendukung Denomado di Pilkada 2020 ini. Jadi alasan yang pertama itu paket Denomado itu dia tegas dalam memimpin. Tegas dalam memimpin. Kemudian yang kedua disiplin. Disiplin yang saya maksud itu disiplin bekerja sesuai dengan regulasi. Bekerja sesuai dengan regulasi. Kemudian eksekusi programnya juga sesuai anggaran. Tidak melebihi anggaran programnya begitu. Sehingga tidak heran jika pemerintah pusat itu memberi opini wajar tanpa pengecualian itu 2 tahun berturut-turut pada tahun 2019 dan 2020. Dan kemudian yang keempat juga Pemda Manggarai itu mendapat penghargaan pencegahan korupsi dari lembaga KPK Republik Indonesia tahun 2018. Jadi mungkin saya ingin menanggapi pernyataan dari Bang Mansetus Jakarta tadi yang mengatakan bahwa pemerintah DM itu gagal dilihat dari Gusti Ganggar bukan Mansen Jakarta, bukan Gusti Ganggar. Pak Kris Rotok beralih dukungan pada periode pertama. Pak Kris Rotok itu mendukung paket DM. Sementara di Pilkada 2020 dia beralih dukungan ke paket H2N. Dan Kang Mansetus Jakarta tadi menilai bahwa
mengapa Pak Kris Rotok ini berada di dukungan? Karena banyak kegagalan yang dialami oleh selama masa kepemimpinan Deno Madur. Menurut saya itu sangat salah sekali. Oke. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada masa Pak Kris Rotok, dia tidak pernah mendapatkan opini baca tanpa pengecualian dari pemerintah pusat, sama sekali tidak. Jadi menurut saya ini salah. Jadi mengapa Pak Kris Rotok beralih dukungan ke Pak Tariwan? Karena sakit hati. Mengapa Pemda pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Deno Madur itu mendapat opini wajar tanpa pengecualian, sementara pada masanya Pak Kris tidak sama sekali. Kira-kira begitu gambaran umum yang saya bisa jelaskan mengapa saya mendukung paket DM. Oke, artinya bahwa Anda mendukung yang pertama karena paket DM ya selama memimpin 5 tahun ini kayak gitu ya. Yang pertama regulasinya, program kerjanya itu sesuai dengan regulasi seperti itu ya. Oke. Ada sanggahan dari mungkin bisa ditambahkan Bang Kang Alexis dan mungkin bisa ditambahkan. Ada yang saya lupa tadi. Oke, silakan. Tahan dulu Gusti Ganggar, tahan dulu. Ya, saya tambahkan sedikit. Saya mahasiswa Unika Santo Pola Surteng. Jadi mengapa ini juga salah satu alasan mengapa saya mendukung paket DM. Karena selama kepemimpinan DM Pak Kamil Sudeno itu mempunyai kontribusi yang banyak terhadap apa ini? Bagaimana? Kurang jelas. Saya kurang tangkap itu. Oke, tahan dulu Pak Gusti Ganggar, mohon dikendalikan ya. Halo. Halo, bagaimana tadi Mas Jones? Mungkin bisa disampaikan. Maaf, saya luas karena jaringan kurang bagus tadi. Oke. Mungkin ada yang saya mau tambahkan sedikit. Oke, silakan. Kang Alexis. Halo, silakan Mas. Halo. Iya, silakan. Halo. Baik, Mas Jones. Halo. Ya, silakan Mas. Halo. Ya, terima kasih. Jadi ada teman dari saya bahwa salah satu alasan saya juga mengapa saya mendukung DM di Pilkada 2020 ini karena Pak Deno Kamelius itu mempunyai kontribusi yang banyak terhadap kenaikan status dari STKIP sekolah tinggi menjadi universitas. Oke. Jadi dengan kenaikan status ini program studi dan fakultasnya juga dalam itu bertambah. Ada fakultas pertanian dalam. Jadi menurut saya ini peluang bagi anak-anak Manggarai untuk mengenyam pendidikan pertanian di Universitas Pola Surteng untuk mengembangkan pertanian di Manggarai gitu. Kira-kira. Oke, ada tanggapan dari Rovinus Madi? Halo. Gusti, mohon sabar ya. Ini ada Rovinus Madi, mungkin ada yang mau disampaikan, ada tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh saudara Yones Luki. Halo. Oke, dari Gusti Ganggar mungkin ada tanggapan? Saya dulu nih, Kraing Yones Luki ya. Begini, tadi apa yang disampaikan oleh saudara Yones bahwa Deno Madur ini dia bekerja paham regulasi. Regulasi itu adalah
bagaimana peraturan-peraturan, kemudian dia mengeksekusi program-program yang ia canangkan sesuai dengan peraturan atau regulasi itu. Nah, sementara dalam implementasi kerjanya, bagaimana mungkin dia dikatakan dia paham regulasi, sementara dia sendiri saja membabat hutan lindung. Salah satu contoh itu Baik Kebon. Itu loh, belum mendapat izin dari KLH, tapi dia berani mengeksekusi program itu, padahal belum mendapat izin dari KLH. Itu mengenai soal paham regulasi, ya. Itu mengenai paham soal regulasi. Kemudian yang berikutnya, jadi saya perlu sampaikan ini secara data, berbasis data ya. Nah, yang pertama, Deno Madur itu gagal menaikkan atau menurunkan angka stunting, ya. Angka kasus stunting di Manggarai ini cukup luar biasa. Ini secara data. Saya mohon dikasih waktu ya, lebih banyak waktu sedikit supaya saya bisa menyampaikan apa saja kegagalan Deno Madur. Kurang lebih saya sudah catat di sini, berbasis data ya, sumber data yang jelas dari statistik ya. Oke. Nah, jadi Deno Madur itu gagal menurunkan angka stunting, yaitu pada tahun 2020 itu jumlahnya malah meningkat menjadi 6.184 kasus. Itu kasus stunting. Kemudian menurun angka kematian bayi juga. Itu malah meningkat jadi 74 kasus pada 2016 dan 83 kasus di 2018. Jadi mana hasil kerjanya Deno Madur? Itu Oke, mungkin bisa disingkat Mas, karena waktu kita dikejar oleh waktu ya. Ya, nah, jadi singkatnya begini. Jadi secara angka menunjukkan bahwa Deno Madur ini tidak bekerja. Nah, bagaimana mungkin pendapatan regional bruto, janji cetak tenaga terampil itu loh. Jadi itu janjinya itu 500 orang per tahun untuk tenaga terampil, tapi realisasinya kalau direalisasikan itu 5 tahun berarti 2.500, tapi realisasinya 300 orang. Nah, kemudian jadi indeks yang satunya lagi nilai indeks profesionalitas ASN. Ini soal birokrasi ya. Saya ambil beberapa poin saja. Soal profesional ASN itu, profesionalitas ASN itu Manggarai itu ada di peringkat ke-18 ya. Peringkat ke-18 di bawah Kabupaten Sika dengan nilai 30,03. Profesional itu berarti seluruh pegawai-pegawai yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai soal profesionalitas itu jauh di bawah kata layak. Oke. Soal profesionalitas. Oke, saya cut Mas ya, karena waktu kita diapiti oleh waktu. Ada tanggapan dari Pak Theodoricus Hanpalang? Sekaligus sebagai closing statement. Ya, sekaligus closing statement dari pendukung ya 01 Gemuruh ya di Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada malam hari ini. Oke, silakan Mas. Kita dari tadi tegang ya. Sekali-sekali lemes. Oke. Narasi-narasi gagal itu saya pikir itu salah besar. Halo, Kang Alexis. Kegagalan yang mereka katakan itu kan menurut mereka, tapi faktanya itu bisa menyapu rata semua klaim-klaim kegagalan mereka itu ya, termasuk salah satunya. Pertama itu bagaimana peraturan presiden yang saya sebut tadi, bahwa Manggarai keluar dari kategori daerah tertinggal. Nah, apakah peraturan presiden itu ada indikatornya? Jelas ada, gitu. Nah, apa indikatornya? Pertama, perekonomian masyarakat dianggap layak begitu. Terus sumber daya manusianya, sarana dan prasaranya, terus kemampuan keuangan daerah dan aksesibilitas dan karakteristik daerah. Artinya apa? Ini yang dinilai oleh pemerintah pusat dalam hal ini melalui Perpres itu. Begitu juga tentang bagaimana keputusan menteri dalam hari ini desa ya, Manggarai di bawah kepemimpinan Deno Camelia keluar dari daerah tertinggal begitu. Artinya apa? Ini pengakuan dari pusat. Dan pusat sendiri kita tahu kan Pak Presiden itu kan kader PDIP ya. Beliau mengakui dengan profesional tentunya bahwa Manggarai ini ya sudah maju seperti itu.
sebagai bentuk apresiasi. Apabila Anda mengatakan ini gagal, ini hoax, saya pikirkan apakah tim dari presiden atau pertimbangan presiden itu salah, atau Anda mau mengatakan bahwa presiden itu tidak profesional? Kan itu suatu hal yang bagi saya itu tidak bisa dibenarkan juga begitu. Yang kedua, yang berikutnya, ya barusan kemarin itu kan BPK memberikan status wajar tanpa pengecualian. Kenapa? Ya itu tadi bentuk apresiasi negara terhadap pemerintah daerah Manggarai. Nah, ada banyak hal yang perlu diperbaiki ya, tentunya. Kita tidak pernah mengatakan bahwa kami sempurna, tidak. Bahkan Manggarai sendiri kan pertumbuhan ekonomi memang sekitar 5% ya. Begitu juga NTT dan nasional juga begitu. Kita ambil contoh, Pak Jokowi pernah janji untuk ekonomi ketika dia terpilih. Dia mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan 7%, tapi faktanya kan tidak. Artinya kan itu namanya cita-cita itu kan nggak masalah, tapi untuk realisasi tentu perlu kerjasama yang baik. Oke. Kalian boleh saya. Ditahan dulu Pak Gusti, Ini kan bukan hanya dari satu sisi, tidak. Saya sangat sedikit tadi Pak, jadi mohon maaf ya kalau saya minta waktu yang banyak, kan saya baru bergabung kan, jadi tidak apa-apa kan kalau misalnya saya minta waktu lebih. Nah, tadi saya tidak tahu tadi loh apa yang disampaikan Pak Lian mengenai Perpres itu. Sekarang kan saya baru tahu, sehingga boleh saya menyampaikan tanggapan terkait apa yang disampaikan Pak Lian. Gini Mas, mungkin kita akan pindah di ini ya, maksudnya kan karena program ini memang kita sudah ditentukan 1 jam 30 seperti itu. Nah jadi kita nggak boleh korupsi waktu di dalam program ini ya. Takutnya betul. Kita akan di ini ya kan. Nanti kita akan lengser dari sini. Ya semoga jika ada kesempatan kita bisa membahas ini di lain waktu seperti itu. Percaya Bung Alexis. Ya ditahan dulu, saya cut ya. Salah ini. Saya cut. Closing statement dari Gusti Ganggar apa? Silakan. Yes, betul. Closing statement dari saya begini. Wajar tanpa pengecualian itu bukanlah hal bukan berarti itu pemerintahan Deno Mador itu berprestasi, bukan. Nah, bagaimana dengan data dan fakta di lapangan? Nah, tidak bisa dibilang wajar tanpa pengecualian itu bukan berprestasi. Ya, tunggu. Bang Gusti, tunggu. Di sabar, ini diskusi ya. Diberikan kepada Pemda Manggarai itu berdasarkan kajian ilmiah berdasarkan faktanya juga. Tidak mungkin presiden bodoh kah? Tidak mungkin. Kang Alexis ganti ke saya. Kang Alexis. Closing statement silakan. Kesimpulannya? Ya, kesimpulan apa kira-kira yang mau disampaikan kepada Presiden Jokowi ini bodoh ya. Siapa yang bilang bodoh? Dengar dulu, jangan begitu. Kita bicara ini berdasarkan data dan fakta. Jangan klaim Perpres. Perpres itu bukan sebuah data. Bagaimana data yang ada di lembaga resmi pemerintah Kabupaten Manggarai ini? Bagaimana mungkin Anda menyampaikan Perpres sementara data Anda tidak baca? Sekarang saya tanya, angka PDRB Kabupaten Manggarai itu dari tahun 2015 sampai 2019 itu coba Anda jelaskan. Kang Alexis. Ya, closing statement Mas, jangan tanya-tanya karena waktu kita ya. Dari saya Kang Alexis ya. Jadi sepertinya penutup dari Gusti Ganggar, mohon maaf teman-teman. Penutup dari Pak Gusti Ganggar kayak gimana Mas? Iya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kita mau menyampaikan program di masyarakat itu harus dengan sejujur-jujurnya, jangan sampai kita mengklaim sukses tapi ternyata secara data dan angka itu gagal. Jadi tolong sampaikan dengan jujur dan saling menghargai. Pilihan politik itu sangat penting dan juga perbedaan pandangan itu sangat penting. Perlu kita menghargai. Dan dari saya Laskar 88 Benteng Tubi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kang Alexis yang sudah memfasilitasi kita malam hari ini untuk menyampaikan hal ini, yang walaupun hanya sedikit waktu dari saya karena memang terjadi kendala teknis tadi ya. Tapi mari kita berpolitik damai,
kita berpolitik santun, sampaikan program dan pencapaian itu dengan basis data dan juga angka serta fakta di lapangan. Jangan klaim ya, jangan klaim. Kalau minta data yang disampaikan. Oke, terima kasih Pak Gusti. Dari Yones, closing statement. Dari saya Kang Alex. Ya. Dari Yones, silakan. Baik, terima kasih Kang Alexis. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Kang Gusti tadi itu ya ada data yang saya pakai bahwa di stunting itu prevalensi stunting Kabupaten Manggarai dalam periode 2015 sampai 2016 itu mengalami penurunan sebesar 15,5%. Mengalami penurunan. Ini data dari RPJMD ini. Ini tidak main-main, data ini. Gitu. Kemudian Kang Gus tadi mengatakan bahwa BTP itu bohong ya. Tidak mungkin bohong. Itu sudah melakukan analisis ilmiah, kajian ilmiah. Oke, closing statement Mas. Penutupnya. Silakan penutup dari perbincangan kita pada malam hari dari Yones sendiri. Data dari Kabupaten Manggarai itu bodoh, tidak mungkin. Jadi dari saya closing statementnya itu bahwa DM sudah sangat jujur sekali, sudah sangat bersih, ya, jujur dan bersih, tidak pernah tersandung kasus korupsi sama sekali, tidak pernah. Oke. Jadi marilah kita saling mendukung pasangan kita masing-masing itu dengan hati yang dingin, dan saya ingin menyampaikan bahwa kami siap memenangkan Denomanur. Oke, siap. Dari Theodoricus, closing? Sudah tadi. Oke, siap. Dari Mansen, silakan closing terkait kedua kandidat. Ya. Baik, terima kasih Kang Alexis. Jadi saya mau sampaikan begini. Pilkada Manggarai itu adalah tanggung jawab kita bersama, terlebih khusus kaum milenial, ya. Tanggung jawab kita bukan hanya saja memenangkan jagoan kita masing-masing, tetapi bagaimana kita menciptakan situasi politik di tengah masyarakat yang damai dan juga bebas, sehingga terhindar dari gesekan-gesekan yang memecah belah masyarakat. Yang pertama. Lalu yang berikutnya, tanggung jawab kita juga itu tidak hanya sampai pada saat pilkada pada tanggal 9 Desember, tapi bagaimana kita melakukan rekonsiliasi masyarakat, karena bukan tidak mungkin terjadi pecah belah di tengah masyarakat karena beda pilihan. Lalu yang berikutnya, tentu kita harus kawal ini janji-janji dari kedua pasangan calon. Jadi dari kedua pasangan calon ini tentu mempunyai visi dan misi yang ideal dan juga harus realistis. Jadi tanggung jawab kita adalah kita kawal dan kita menjaga situasi politik di Manggarai, dan khususnya masyarakat yang masih belum paham terkait dengan apa sih politik itu sendiri. Demikian, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Mansen dan Pak Gusti Gangkar dan Pak Yones dengan Pak Theodoricus Hanpalam pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan kita pemirsa. Iya. Nah, jadi sedikit saya dari kesimpulan. Ya, saya mau sampaikan sedikit, boleh? Boleh. Ya. Tadi siapapun yang terpilih di Kabupaten Manggarai nanti, ya, siapapun yang duduk di kursi atau di singgasana itu di pemerintahan Manggarai nanti tanggal 9 Desember itu tahun 2020, bahwa satu yang saya mau pesankan, ketika nanti dari masyarakat yang memang tidak mampu anaknya melanjutkan studi, ya, misalkan dari SD, SMP untuk biaya habis itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tolong dari pemerintah untuk membuka mata terkait hal ini. Karena pendidikan sangat penting ya. Ya, karena pendidikan ini sangat penting demi meningkatkan SDM Manggarai yang memang menuju Indonesia, Mas. Iya, betul banget. Iya. Nah, jadi mungkin perbincangan pada malam hari ini akan berkelanjutan ya, karena ini menurut saya seru ya. Seru banget, dan masyarakat butuh pandangan-pandangan seperti ini gitu loh, untuk menjadikan untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Betul. Seperti itu ya. Iya. Dan mereka sudah memberikan alasan mereka, kayak gitu, alasan mereka kenapa harus mendukung H2N, kenapa harus mendukung Denomadur, kayak gitu, karena mereka memiliki alasan seperti itu.
Jadi pesan dari kita untuk masyarakat Manggarai umumnya, jagalah pilkada ini dengan damai ya, dengan hati yang tenang sesuai dengan pilihan Anda masing-masing. Siapapun pemimpinnya adalah pemimpin yang pasti ingin memajukan Manggarai. Jadi mari dukung satu sama lain. Oke, jangan pernah saling mengancam dan saling tuduh menuduh. Ya. Iya, betul Dan banget. intimidasi dari pihak apa saja kayak gitu, dari tetangga atau dari siapapun itu, ya. Jangan mencoba-coba karena inilah pesta rakyat. Iya. Betul. Jadi sampaikan salam saya kepada kedua pasangan calon untuk di Manggarai. Yep. Teman-teman, ada Gusti Ganggar dan ada siapa? Ada Yones dan ada Tidurkus pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan kita. Iya. Salam semangat dari dan Jurnal salam damai Televisi. dari Kang Alexis. Oke, mungkin karena waktu kita udah di ujung banget Di nih, Lai. penghujung Kita aja. pengen pamit untuk teman-teman yang di rumah dan thank you banget yang udah bareng kita selama 1,5 jam dan lebih sedikit ya, karena perdebatan atau diskusi ini Ya, cukup seru betul. pada malam hari ini. Jadi jangan ada cacian ya. Saya ingatkan itu, jangan ada cacian, kata-kata kotor. Khususnya anak-anak milenial ini harus membangun narasi yang baik ya, demi terjaganya demokrasi Indonesia Iya. yang damai seperti itu. Oke. Ya, selamat malam Mirsa, Tabewie untuk orang Manggarai di sana. Semoga sehat selalu, jangan lupa bahagia seperti itu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, saya Kang Alexis. Dan saya Novrinda alias Nona pamit undur diri di hadapan teman-teman semua yang ada dimanapun. Oke, Jurnal TV, One City, One TV. Bye bye.